Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan baik, mendapatkan sukacita yang berasal dari Tuhan, dan kita juga bersyukur karena COVID-19 mulai mereda, meskipun kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum mengawali aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita membaca sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk malam hari yang kami lewati dan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah perenungan kami dapat menjadi bekal bagi aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita baca bersama-sama. Lihat, itulah Habaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Bapak Ibu sekalian, 10 hari yang lalu kami mengunjungi kuburan orang tua di daerah yang letaknya berdampingan dengan sebuah pemukiman sederhana. Sudah menjadi kebiasaan mereka, anak-anak dan sejumlah orang dewasa akan mengerumuni pengunjung dan mengharapkan sekedar uang jajan. Akibat pandemi, lebih dari 2 tahun kami tidak pergi ke sana. Kali ini, selain uang, kami juga membawakan sejumlah masker kain dan coklat. Seperti biasa, mereka akan menyapa kami, menunggu ritual menaburkan bunga sambil mereka bercerita dan bersenda gurau dengan riang. Beberapa di antara mereka mengingatkan saya bahwa kami sudah lama tidak datang. Bahkan ada yang mengingatkan bahwa kami pernah berbagi buku tulis beberapa tahun lalu. Setelah ritual selesai dan sedikit bertegur sapa, kami membagikan apa yang sudah kami siapkan. Mereka begitu bergembira, bersyukur dengan mata yang berbinar-binar, dengan ungkapan yang tulus. Kami merasakan betapa indahnya berbagi, khususnya
bagi masyarakat marginal yang selama ini jarang mendapat perhatian. Kami merasa terharu pada saat kami pulang dan melewati rumah mereka, melihat sejumlah anak kecil berlari-lari tertawa sambil memakan coklat yang dia terima, sementara sejumlah ibu-ibu melambaikan tangan seakan bertanya, kapan kami akan kembali. Situasi terpinggirkan itu juga terasa pada awal-awal pandemi COVID-19. Banyak bahkan saudara dan teman yang secara mendadak sakit, mengalami musibah, dan kemudian diasingkan karena penyakitnya. Banyak yang menghadapi masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan juga penghasilan. Hidup menjadi lebih terbatas. Bersamaan dengan banyak di antara kita yang mengikuti peraturan-peraturan tentang aktivitas yang boleh dilakukan, maka banyak di antara kita yang merasa terasing dan terpinggirkan. Bukan hanya itu, rekan-rekan lansia yang sebagian masih gagap teknologi saat kegiatan dibatasi mendadak menjadi terpinggirkan secara teknologi. Sama seperti saudara-saudara kita yang tinggal di daerah terpencil tanpa listrik dan fasilitas komunikasi. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pagi ini adalah nyanyian pertama dari 4 nyanyian hamba yang ditulis dalam kitab Yesaya. Keempat nyanyian tadi ditulis dalam tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini untuk memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya yang berada dalam pengasingan di Babel. Keempat nyanyian tadi penuh dengan pernyataan nubuat tentang Mesias, Nabi yang dipilih Allah yang menyatakan kabar baik dan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa di dunia. Nyanyian pertama yang kita baca tadi memperkenalkan jati diri atau identitas sang hamba dan misi yang harus dilakukannya. Dari nyanyian ini kita melihat beberapa jati diri dari sang hamba. Ia adalah hamba pilihan Allah yang menyenangkan hati Allah. Meskipun ia adalah anak, namun ia mengambil rupa seorang hamba, taat pada kehendak Allah dan memberi diri untuk kepentingan kerajaan Allah. Ia tidak mengajukan diri, tetapi dipilih oleh Allah. Ia adalah hamba yang diandalkan Allah, dipegang dan didukung untuk merampungkan misi Allah. Ia tegar dan bertekun dalam tugasnya. Meskipun berat, banyak tantangan, dan menghadapi dunia yang tidak pernah berterima kasih, ia tetap melanjutkan apa yang menjadi bagiannya sampai selesai. Ia juga dikaruniai Roh Allah yang memampukan dia menuntaskan misinya sama dengan berbagai pemimpin dan raja-raja yang diurapi yang kita bisa baca dalam perjanjian yang lama. Bandingkan dengan turunnya Roh Kudus dan atas Yesus pada saat ia dibaptis. Pembawaannya tenang, tidak meledak-ledak dan tidak heboh, tidak membutuhkan protokol penyambut, tidak ada gaduh yang mengikutinya. Ia juga tidak rajin berdebat dan tidak berteriak, tapi tekun menanggung bantahan terhadap dirinya. Dapat kita lihat dalam ayat 2 dan 3. Ia melayani dengan belas kasih, lembut dan sabar, juga kepada mereka yang terluka dan tertekan. Dalam ayat 3. Namun ia tegas dan konsisten sampai keadilan Allah tuntas ditegakkan di bumi ini. Ayat 4. Tuhan yang mengutusnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memberi kehidupan kepada manusia lain dan segala yang hidup di dalamnya. Dapat kita lihat dalam ayat 5, Dia adalah Tuhan yang agung dan nubuatnya selalu digenapi. Digambarkan dalam bagian akhir ayat 8 dan 9. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi kita hari ini adalah Allah peduli. Tema ini dihubungkan dengan ayat 3 dari bacaan kita yang menunjukkan kepedulian Allah kepada orang berdosa yang terpinggirkan
dan juga kepada masyarakat marginal. Allah tidak membeda-bedakan Yahudi, non-Yahudi, kaya atau miskin. Dia mengutus hambanya menopang dan menegakkan orang-orang yang kehilangan pengharapan atas keadilan Allah. Allah mengutus hambanya karena Allah peduli dan mengasihi umatnya. Misi sang hamba adalah menegakkan hukum, atau dalam terjemahan lain dinyatakan sebagai menegakkan keadilan Allah bagi bangsa-bangsa, menggenapi perjanjian keselamatan bagi umat manusia, dan membawa terang kepada bangsa-bangsa, seperti yang dinyatakan di ayat 6. Dia juga akan membuka mata orang buta dan membebaskan semua orang percaya dari penindasan dan tawanan dosa. Ayat ke-7. Jelaslah bahwa hamba yang dinubuatkan Nabi Yesaya adalah Yesus Kristus, Sang Mesias. Nubuat Yesaya dalam bacaan kita tadi sudah dikenapi dengan kehadiran Yesus di muka bumi ini. Salah satu ciri yang menonjol dari cara Yesus dalam melayani adalah lembut dan sabar. Ia menghindari pola meremukkan bulu yang patah yang terkulai. Bapak Ibu sekalian, bulu adalah semacam ilalang besar yang banyak terdapat di sekitar sungai atau rawa, dan pada zaman itu sering dipakai oleh anak-anak untuk membuat suling yang sederhana. Ia tergolong tanaman lemah, mempunyai hidup yang singkat, dan tidak seperti pohon kayu yang kuat, ia gampang patah. Karena ilalang ini mudah didapatkan, maka apabila ditemukan ada ilalang yang patah, terkulai, maka mereka akan segera membuangnya. Ada yang menggambarkan bulu ini sebagai manusia yang lemah, yang tidak berdaya, dikuasai dosa, penuh keraguan dan ketakutan. Yesus tidak akan membuang mereka walaupun mereka lemah, namun sangat berharga di hadapan Tuhan. Hal ini menunjukkan kedalaman kasih Allah kepada umat manusia. Tuhan akan membangkitkan kehidupan orang-orang yang lemah, yang kepadanya ia berharap. Ia akan memberikan kekuatan untuk menjadi mitra Allah di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia. Demikian pula dengan sumbu yang pudar nyalanya, tidak akan dipadamkannya. Sumbu adalah jalinan tali yang berfungsi sebagai jalur penyerapan minyak pada sebuah pelita sehingga dapat dinyalakan. Agar berfungsi dengan baik, sumbu ini harus bersih dan harus tersedia minyak yang cukup. Ini adalah gambaran hidup kita. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kekotoran dan debu dosa. Tuhan membersihkan kita lewat pengampunan yang selalu disediakannya bagi manusia yang datang kepadanya. Minyak merupakan simbol dari Roh Kudus dan pelita menjadi simbol firman Tuhan. Demikian beberapa penafsir menggambarkannya. Dengan demikian, dalam menjalankan firman Tuhan, kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus agar bisa menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Bapak Ibu sekalian, Yesus selalu menghindari segala kepura-puraan atau penonjolan diri. Dia melakukan perjalanan dan segala pelayanannya dengan tenang dan sederhana. Dengan kuasa Roh Kudus, ia membawa norma-norma keadilan dan kebesaran ilahi kepada semua bangsa-bangsa sebagai tugas misioner. Para pengikutnya melanjutkan apa yang telah dimulai Yesus, dan dengan karunia Roh Kudus mereka melayani dengan hikmat dan kuasanya. Ini seperti yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bacaan kita ini juga ditujukan tidak hanya buat murid-murid, tetapi juga bagi kita sebagai murid-murid Kristus. Karena kita adalah umat yang terpilih, yang sudah beroleh belas kasihan Allah untuk menjadi hamba-hambanya. Itu bisa kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Banyak kriteria duniawi yang berpusat pada keterampilan, karakter, kepribadian. Namun Alkitab memberikan salah satu kriteria utama, yaitu
dipilih oleh Allah. Seorang hamba Tuhan harus memiliki panggilan dari Tuhan sebagai dasar pelayanannya. Tanpa hal tersebut, ia akan mudah goyah sewaktu menjalani proses pembentukan dari Tuhan. Kita berdoa agar Roh Kudus selalu menolong kita, sehingga seberat apapun tantangannya, kita tidak perlu takut, karena Roh Kudus beserta kita. Dalam bacaan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dinyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pelayanan kita harus didasarkan pada hukum dan perintah Allah. Sebagai umat pilihan Allah, kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik melalui perkataan maupun perbuatan. Pelayanan yang dilakukan harus menjangkau kelompok-kelompok orang-orang lemah, terpinggirkan, yang dianggap marginal, seperti apa yang dilakukan Yesus. Semua dilakukannya hanya bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memulai pelayanan kita sebagai hambanya, peduli kepada sesama, menyerahkan kabar baik, membangun keadilan dengan menolong yang lemah dan terpinggirkan. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil dan hal-hal yang paling sederhana. Dan kita bisa memulainya dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menggunakan apa yang ada pada diri kita. Memang tidak mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan bahwa Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala makhluk yang ada di dalamnya. Kami bersyukur akan kasih Tuhan, akan kepedulian Tuhan, sehingga mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan dunia sebagai Mesias yang kami sudah rasakan karyanya. Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara dan rekan-rekan kami yang saat ini berada dalam kesusahan. Juga kami berdoa bagi mereka yang terdampak peperangan dan konflik di daerah mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, dan juga bagi mereka yang mengalami penyakit yang menahun. Tuhan, kami bersyukur dan berdoa untuk COVID-19 yang pandeminya mulai mereda. Biarlah kami menikmati kasih Tuhan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan, kami berdoa juga bagi rekan-rekan kami yang terdampak dengan semua ini, mengalami kesulitan secara ekonomi. Biarlah kami semua juga merasakan hal yang sama dan Tuhan mampukan untuk memikirkan dan membantu mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kegiatan kami hari ini kami serahkan kepadamu agar menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.